Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu, tim penilai sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dr. Alfroki Marta, MPD, salah seorang dosen di Universitas Askia, yang mana pada kesempatan ini sedang mengajukan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah salah satu melengkapi persyaratan untuk sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Mata kuliah yang saya ampu pada saat ini adalah pembelajaran PJOK di SD, di mana pembelajaran ini, mata kuliah ini terdapat 3 SKS, di antaranya teori 1 SKS, sedangkan praktek 2 SKS. Deskripsi mata kuliah pada pembelajaran ini, di mana antara lain peranan PJOK di SD terhadap kebugaran dan kemampuan prestasi fisik siswa. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan pada saat pembelajaran diantaranya tentang CPL. Nah, di mana CPL pembelajaran PJOK ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian sesuai dari cabang olahraga seperti permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, dan cabang-cabang olahraga lainnya. Juga diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pola hidup sehat di dalam lingkungan sehari-hari. Nah, sedangkan CPMK pada mata kuliah ini ya ditujukan untuk mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian cabang olahraganya. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim sesuai dalam pembelajaran PJOK nantinya di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi sport science sesuai dari cabang olahraga. Pokok pembahasan pada pembelajaran PJOK kali ini diantaranya pembelajaran pembinaan kondisi fisik terdiri dari warming up, inti, dan cooling down. Nah, selanjutnya ada juga pembahasan tentang senam kebugaran jasmani. Senam kebugaran jasmani ada senam ritmik, senam lantai, dan senam kebugaran lainnya. Selanjutnya, tentang organisasi dan sistem pertandingan, di mana mahasiswa akan diajarkan bagaimana sebuah jalannya sistem pertandingan dalam permainan olahraga. Selanjutnya, tentang atletik. Nah, di atletik terdiri dari ada nomor lempar, nomor lompat, dan nomor lari. Nah, di sini akan disampaikan semuanya. Selanjutnya, ada juga olahraga permainan bola besar dan permainan bola kecil. Permainan bola besar diantaranya ada sepak bola, ada basket, dan ada bola voli. Juga dalam permainan bola kecil ada badminton, ada tenis meja, dan ada tenis lapangan. Selanjutnya ada juga olahraga akuatik terdiri dari permainan di air yaitu renang, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Dan olahraga permainan lainnya. Juga ada dipelajari tentang unit kesehatan sekolah, di mana bermanfaat tentang bagaimana penanganan terjadinya kesehatan atau cedera-cedera di sekolah, lingkungan sekolah nantinya. Terakhir tentang bagaimana tes dan pengukuran dan evaluasi terhadap pembelajaran PJOK. Referensi yang digunakan pada pembelajaran ini diantaranya ada buku yang sudah saya terbitkan. Diantaranya tentang media pembelajaran PJOK di sekolah dasar pada era digitalisasi. Juga ada buku-buku penunjang tentang PJOK lainnya yang diterbitkan oleh berbagai sumber lainnya. Juga ada melalui jurnal-jurnal pendidikan olahraga yang terakreditasi di Sinta 1, 2, 3, dan 5. Selanjutnya juga berasal dari penelitian yang bersifat nasional maupun bersifat lokal. Aspek penilaian pada pembelajaran ini antara lain ada UAS sebanyak 30%, UTS sebanyak 20%, tugas terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok sebanyak 20%, absensi atau kehadiran sebanyak 15%, dan keaktifan dalam pembelajaran praktek maupun teori sebanyak 15%.
metode yang digunakan pada kesempatan pembelajaran ini mengenai discovery learning, presentasi kelompok pada pembelajaran, dan pembelajaran praktek yang disampaikan secara kelompok maupun individu. Juga ada problem based learning, yaitu pemecahan masalah terhadap pembelajaran. Nah, berikut contoh video pembelajaran yang akan saya berikan dalam pembelajaran PJOK di sekolah dasar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini, pada pembelajaran PJOK, yang mana materi kita tentang permainan bola besar. Nah, permainan bola besar itu terdiri ada beberapa permainan seperti ada bola voli, ada sepak bola, ada basket, dan yang lain. Nah, khusus pada hari ini kita akan membahas permainan bola besar tentang spesifikasi bola voli. Nah, maka dari itu, saudara Anda mahasiswa semua, nanti kita akan memberikan pembelajaran tentang bola ini, baik dari segi teknik, baik dari segi materinya dan peraturan segala macamnya. Nah, ini diharapkan semua mahasiswa nanti bisa melakukan permainan bola voli. Juga paham dengan bermain bola voli terhadap aturan-aturan dalam permainan bola voli tersebut. Nah, oleh karena itu, Bapak harap Anda mahasiswa semua serius dalam melakukannya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, untuk supaya kita selalu dilindungi di dalam perkuliahan nantinya. Mengawali perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau ngambil absen dulu ya. Nanti pada saat namanya dipanggil, suaranya dikeluarkan dan diangkat tangannya. Yang pertama Ilham Fiki, Dera. Oke. Vicky Arma Yulia Agusti. Oke. Bulan Agustin. Oke. Aryo Nadi. Izin ya. Izin, Pak. Nada Nur Rahmatullah. Oke. Febriani. Ya. Ida Yani. Oke, semuanya hadir. Ada 2 orang yang izin. Baik, Anda masih semua. Sebelum kita mulai dalam praktek pembelajaran bola voli ini, nanti kita akan melakukan stretching warming up, termasuk di dalam rangkaian pemanasan. Untuk itu, Bapak minta serius dalam melakukan stretching atau pemanasan itu. Oke? Semua, kita akan melakukan pemanasan sebelum mempelajari teknik bola voli. Nah, red tangan-tangannya dulu. Baik, berhadapan di sini. Oke, untuk pemanasan, kita lakukan peregangan atau stretching dulu. Diawali dari atas atau mulai dari kepala, kaki, pinggang, tangan, pinggang, kaki. Ya, bisa Anda semua mengikuti apa yang Bapak lakukan gerakannya. Oke, yang pertama kepala dulu. Tarik dorong ke atas. Hitungannya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk peregangan kita cukupkan. Selanjutnya kita bergerak di tempat. Mulai tangan ke depan, nanti besok ke belakang. 4 ke depan, 4 ke belakang. Yap, oke mulai. 1, 2, 3, 4, ke belakang lagi. 6, 7, 8. Oke, selanjutnya jumping jack. Atau kita lompat-lompat sambil ketepuk tangan. Lihat contohnya. 1, 2, 3, 8. Oke, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup untuk pemanasan. Sekarang Bapak akan mencoba mengecek denyut nadi pemanasan kalian. Apakah sudah tercapai
Untuk seorang yang melakukan aktivitas pemanasan ditentukan dengan link nadinya. Ya, silakan dicari link nadinya dengan memegang tangan. Ya. Bapak akan hitung menggunakan stopwatch sebanyak 15 detik. Nanti kalian hitung dalam hati masing-masing. Ya, mulai. Cukup. Oke ya. Baik, ini tadi sudah tercapai. Kita sudah bisa masuk pada materi berikutnya tentang teknik bermain bola voli. Materi selanjutnya kita akan pergunakan teknik bermain bola voli. Yang pertama, teknik passing bawah dan passing atas. Nah, tentu di dalam permainan bola voli kita juga harus mengenal yang namanya servis. Nah, servis ini juga diutamakan sekali, nanti kita berikan contohnya. Untuk contoh yang perlu Pak sampaikan, kalian boleh lihat contohnya. Ya kan, maju satu orang. Mencapai bola ke Pak ya. Oke, contoh dalam permainan bola voli menggunakan teknik passing bawah. Ya, dilempatkan. Ya, lompat aja dulu ya. Nanti lompat aja dulu. Ulang lagi. Oke, ini disebut dengan passing bawah ya. Ya. Pelaksanaan dalam passing bawah, tangan dirapatkan, kaki boleh sejajar dengan bahu, dan juga boleh satu ke depan, kakinya kiri atau kanan. Nah, yang utama sekali adalah perkenaan bola dengan tangan. Oke, kita contoh lagi ya. Ya. Itu boleh kita arahkan. Kalau perkenaannya ke belakang kanan, maka larinya akan ke sini. Kalau perkenaannya di sebelah kiri, maka lari ke kanan. Tapi yang bagus itu kedua-duanya sampai di tengah-tengah. Kita lagi. Ya, lurus ya. Nah, itu dia teknik pas bawah. Oke. Selanjutnya, Bapak akan contohkan teknik pas atas. Oke, dengan dilambung ke atas. Ya. Ya, pelaksanaan dalam permainan bola voli pas atas itu dengan ujung-ujung jari. Satu bola. Enggak, dengan ujung jari. Nah, ya. Ini juga dekat kan, dekat kan? Ya, ujung jari. Oke, kita kasih contoh. Ya. Oke. Lagi. Lagi. Wah. Ya, itu pas atas. Nah, oke, ada dua pelaksanaan teknik yang Bapak berikan pada hari ini. Selanjutnya, servis. Ya, untuk pelaksanaan servis, ada juga servis bawah namanya. Yang pertama, teknik pelaksanaan satu bola bawah. Ya, ada satu tangan yang memegang, ada satu tangan lagi yang mengayunkan untuk supaya bolanya lari ke daerah lawan, melewati net nantinya. Kasih contoh lagi ya. Oke, itu servis bawah. Selanjutnya, servis atas. Pada saat melakukan awal dalam permainan voli itu, servis atas, posisinya satu tangan dilambungkan bolanya, yang satu tangan lagi untuk memukul dan melewati atas. Kita kasih contoh. Oke, itu salah satu bentuk pas untuk servis atas. Baik, untuk selanjutnya, boleh saudara mahasiswa melakukan praktek setelah ini. Nah, kita berikan kesempatan. Baik, setelah Bapak berikan penjelasan tadi, tentu ada interaksi dari kalian, khususnya dalam bermain bola voli yang baik dan benar itu seperti apa. Silakan, Bapak akan buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Izin Pak, izin bertanya Pak. Oke, Nada Bayu, silakan kalau ada yang bertanya. Baik Pak, saya Bayu ingin bertanya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana praktek tentang passing bawah. Ya. Jadi banyak kesalahan yang terjadi, orang tidak tahu bagaimana teknik yang benar itu. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana teknik yang benar passing bawah itu Pak, sesuai aturan bola voli? Oke, baik. Untuk permainan bola voli, ketika kita tujuan kan bermain itu menang. Nah, untuk menang itu kita harus tahu dulu teknik yang benar. Ketika mencapai sebuah kemenangan,
Kalau tekniknya sudah benar, pasti dia bisa menang melawan dalam pertandingan itu. Oke. Rizky, bantu Bapak untuk kita kasih contoh. Tadi satu. Teknik yang benar dalam passing bawah. Oke, lemparkan bola lagi. Posisi untuk pas bawah, kaki kita boleh sejajar dengan bahu, dibuka sejajar dengan bahu, atau juga boleh satu ke depan dan satu ke belakang. Juga tidak tertutup apakah kiri, apakah kanan. Nah, ini teknik yang benar. Selanjutnya, tangan itu harus lurus. Kalau kita ambil sisinya itu sejajar dengan dada kita. Ya, sesuai juga lurus dengan pandangan kita ke depan. Kita pegang ini. Nah, tangan kanan kita kepal, dan kiri untuk merangkulnya. Keduanya kita arahkan sejajar garis lurus. Nah, pada saat datang bola, kasih bola. Ya, nah maka teknik yang benar, kaki satu untuk ayunannya. Pada saat bola datang, kita mengayun dengan mendorong dengan kaki, tangan juga menaikkan ke atas. Lagi. Ya, nah seperti itu. Oke, Nana Bayu. Nah, ketika sudah benar kita melakukan teknik dalam permainan, maka akan kita peroleh kemenangan. Nah, terkadang kalau kita melihat banyak teknik yang tidak benar, di sanalah kekalahan dalam permainan bola voli ini. Oke, pertanyaan cukup ya? Ya, sini. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, ada yang bertanya? Oke, silakan. Baik, Pak, saya nih ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Dalam voli itu kan tentunya mempunyai aturan, Bapak. Nah, aturan voli yang baik atau yang benar itu seperti apa, Pak? Baik, untuk dalam bermain voli, kita harus mengenal dulu aturannya. Karena kalau kita tidak tahu aturan permainan bola voli, maka kita akan bingung mau main apa ini gitu. Nah, di dalam permainan bola voli, kita diatur dengan lapangan 4x6. Panjangnya 12 kali 6. Panjangnya 12, lebarnya 6. Nah, di garis tengah ada net. Dengan permainan satu klubnya itu atau satu grup berjumlah 6 orang. Nah, pada saat 6 orang ini bermain satu grup melawan tim A dan tim B, maka ada pergerakan nanti pada saat melakukan servis. Nah, jadi aturan yang baik itu bermain 6 lawan 6, tim A 6, tim B 6. Dan untuk sirkulasi permainannya, ketika bola menjatuhkan ke arah lawan, maka poin untuk tim yang menjatuhkan. Nah, sehingga permainan itu bisa hidup kembali. Nah, memulai permainan diawali dari garis luar. Garis luar dengan melakukan servis. Boleh itu servis bawah, boleh itu servis atas. Nah, maka ketika bola dilakukan servis melewati net sampai ke garis lawan, kalau bolanya jatuh ke daerah pertahanan lawan, maka itu dianggap poin bagi tim yang menjatuhkan. Nah, itu deretan aturan yang perlu kita mainkan pada saat bermain bola voli. Jelas, Ike? Oke. Baik, selanjutnya Bapak boleh buka pertanyaan sebelum kita mulai lagi dalam permainan nanti. Pak, bertanya Pak. Silakan. Baik, perkenalkan Pak, saya Firmapsel ingin bertanya tentang tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana teknik passing atas dengan baik. Baik dan benar ya. Oke. Satu orang Mbak Yu sebagai contoh untuk pelaksanaan passing atas ya beda benar supaya bola ini sampai kepada daerah pertahanan lawan. Ini kita juga butuh posisi tubuh, perkenaan bola dengan tangan juga kita perhatikan. Kasih contoh. Ya. Lihat contoh yang perlu diperhatikan. Silakan. Ya. Oke. Satu lagi. Nah, posisi tubuh kita, satu kaki depan, satu belakang. Perkenaan bola dengan ujung jari. Nah, juga kita mengayun ke atas. Mendorong. Supaya bola itu sampai ke daerah pertahanan lawan. Kita kasih contoh. Ya. Ya, itu dia. Oke, lagi, satu lagi. Nah, jadi badan agak dicondongkan ke belakang. Dilakukan dorongan. Ini dia. Pasti. Nah. Oke, itu saja.
kita bermain bola voli yang sebenarnya. Mulai dari tim A ini sebelah kiri saya, tim B sebelah kanan saya. Tim A mulai. Ya. Ya. Oke, pindah bola. Kasih poin untuk tim B. Tunggu. Kita kasih koreksi ya. Untuk passing bawah yang Anda lakukan, ada yang kesalahan. Pada saat datangnya bola, kita boleh maju ke depan, ya. Coba di bola lagi. Tunggu. Ya, kan? Ya. Nah, enak mainnya ya. Boleh kita maju ke depan. Kalau bolanya dekat, kalau bolanya keras, kita mundur. Sesuai dari datangnya bola. Lagi, coba lagi. Ya. Ya, ini kita boleh maju ke depan, kita boleh mundur ke belakang. Sesuai dari datangnya bola. Oke, koreksinya ya. Yuk, oke. Barusan kita sudah mempraktekkan dalam permainan bola voli. Nah, tentu setelah kita rasakan dalam permainan itu, ada beberapa kesalahan yang dilakukan pada saat permainan. Nah, Bapak coba tanya tadi, apa saja kesalahan yang dilakukan? Ya, silakan. Passing bawahnya tidak sesuai dengan aturan, Pak. Ya, passing bawah. Nah, kenapa passing bawahnya salah? Karena teknik yang dilakukannya pada saat datangnya bola, dia tidak maju satu langkah untuk penerimaan bola datangnya. Nah, dia hanya diam saja. Nah, ini suatu kesalahan yang dilakukan. Maka hal yang benarnya adalah ketika datangnya bola, coba dikasih contoh. Datang bola, kita udah siap posisinya. Apakah kita maju, bolanya dekat, kita maju ke depan, atau bolanya jauh, kita bisa mundur, atau bolanya sesuai dengan posisi kita udah siap untuk menerima bola. Contoh, itu adalah salah satu teknik yang benar ketika passing bawahnya bola datang, posisi kita sudah siap untuk menerima bola. Nah, sudah terjawab satu pertanyaan. Oke, selanjutnya. Apa saja kesalahan tadi? Ya. Datang bola dalam permainan biasa. Ya. Juga kita melihat tadi kesalahan yang dilakukan pada saat datangnya bola. Nah, ini juga akan membuat tim kita kalah. Kalau kita diam saja di posisi. Nah, maka dari itu kita kasih contoh. Seorang pemain voli dia harus memiliki kelincahan. Kelincahan di dalam bermain itu. Ya, kirinya, ya, kanannya, ya, ke depannya, ya, ke belakang. Nah, maka pada saat kita bermain voli, kita harus siap. Ya, posisinya siap, datang bola. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sehingga kita akan bisa menguasai permainan. Datangnya bola kemana, ke arahnya belakang, kita udah siap. Datangnya bolanya pendek, kita udah siap ke depan. Atau datang bola samping kiri, samping kanan, kita juga udah siap. Nah, seorang pemain voli harus lincah. Jangan diam saja di tempat. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan di dalam permainan bola voli. Oke, jelas ya? Baik, Pak rasa dalam materi permainan bola voli, teknik dan aturan-aturan yang digunakan sudah disampaikan dengan baik dan benar, sehingga nanti ini Anda bisa bermain bola voli pada saat berolahraganya. Demikian itu saja. Saya cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya materi sudah kita sampaikan. Itu mengakhiri perkuliahan kita. Tentu supaya tidak terjadi cedera, kita lakukan cooling down lagi. Cooling down dengan gerakan-gerakan yang singkat saja. Boleh kalian kasih lihat contoh kepada Bapak untuk pelaksanaan gerakannya. Yang pertama itu kita gerakan tangan ke depan. Ya. Kita sambil melemaskan gerakannya ke belakang. Itu kaki ke depan. Kita goyang. Kaki ke depan.
Ya. Oke, itu pelemasan ya, goyang-goyang tangannya. Nah, tadi kita sudah bermain voli. Nah, goyang tangannya biar lemas lagi. Baik, sisi selanjutnya kita evaluasi dalam permainan bola voli. Tentu ini mahasiswa juga diharapkan dapat memahami permainan bola voli ini. Nah, mungkin ada hal-hal yang terkait dalam permainan voli ini yang masih kalian lakukan sehingga nanti tidak menjadi masalah dalam permainan. Silakan kalau ada bertanya ke permainan. Iya Pak. Ya, silakan ada bertanya. Kenapa dalam satu permainannya ada? Ya, baik. Ketika bermain bola voli tim A dan tim B, tentu kalau dia memenangkan dalam pertandingan ini, dia akan mendapatkan skor lebih banyak dari tim yang unggul. Nah, misal, dia mendapatkan skor 21 tim A, 18 tim B. Maka tim A lah menjadi pemenang. Itu pada sesi pertama. Dia bisa saja sesinya itu 3 sesi permainan. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, ketika tim B menang pada sesi pertama, tim B lagi menang sesi kedua, dan tim A kalah pada sesi ketiga, maka yang pemenangnya adalah tim B. Yaitu skor dengan 2-1. Nah, oke. Itu untuk menentukan pemenangnya. Baik. Selanjutnya, evaluasi dalam permainan. Ada pertanyaan? Ya, Kak. Ya, silakan. Bagaimana caranya supaya permainan dalam bola voli ini bisa menang, Pak? Oke, baik. Ketika kita ingin memenangkan sebuah permainan, tentu harus memiliki yang pertama itu teknik dulu. Nah, teknik yang benar, seorang pemain bola voli yang benar, maka dia akan bisa memenangkan dan bisa menguasai permainan. Dia sudah benar teknik passing bawahnya, sudah benar teknik atasnya, juga sudah benar servis. Sehingga itu sudah dikuasai, maka poin untuk dia nanti. Selanjutnya, yang kedua, dia harus memiliki fisik. Nah, ketika seorang pemain tidak memiliki fisik, gunanya dia bisa lincah ke depan, lincah ke samping, lincah ke belakang. Ini kalau dia dah loyo, tidak bisa bergerak dia. Itu juga butuh fisik. Nah, ada tadi teknik, ada tadi fisik yang perlu dikuasai ketika kita menjadi pemenang. Dan satu lagi juga ada taktik atau strategi kemenangan. Strategi ini dimaksudkan ketika datangnya bola kepada kita, tentu kita sudah berpikir nih, strategi kita ini untuk mengambil bola pakai pas bawah atau pas atas atau kita smash supaya lawan itu terkecoh dalam mengambil keputusannya dan masuklah bola kepada daerah pertahanan lawan. Nah, ini disebut dengan taktik dan strategi kita. Nah, ada 3 komponen yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir, komponen mental. Di dalam kemenangan itu ada juga menyangkut mental. Mental dalam artian kesiapan secara psikologis seorang pemain bola voli, dia harus bisa mengetahui bagaimana lawannya. Nah, karena mental ini dia harus dilatih dan diasah terus, maka perlunya latihan dan perlunya jam tanding, juga perlunya pengetahuan tentang bermain bola voli yang benar. Nah, oleh karena itu ada 4 komponen supaya seorang itu berprestasi, supaya seorang itu bisa menang dalam pertandingan, ada 4. Yang pertama, teknik yang baik. Yang kedua, fisik yang kuat. Yang ketiga, ada taktik dan strategi. Yang keempat, mental. Nah, ada 4 komponen ini mencapai prestasi atau kemenangan di dalam permainan bola voli. Nah, dari materi yang sudah kita sampaikan ini, Bapak berharap ini bisa bermanfaat bagi kalian nantinya dalam pembelajaran ketika kalian sudah menjadi guru. Tentunya ini juga bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Sehingga di dalam permainan voli kita akan mendapatkan juga prestasi, juga mendapatkan pengetahuan di dalam permainan bola voli. Para saya cukup temuan kita pada hari ini. Tentu kita mendapat bersyukur sudah diberikan kelancaran, kesuksesan dalam perkuliahan kita pada hari ini. Seperti itu kita bersyukur, menekurkan kepala kita berdoa bahwasanya perkuliahan kita sudah selesai pada hari ini. Bersyukur, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anda semuanya. Materi kita tentang bola voli sudah selesai. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.